Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andi. Saya mungkin ngikuti Bang Andi belum 1 bulan dan fokusnya itu kurang lebih 1 minggu. Selama ngikutin Bang Andi, saya cuma menambah menambah keyakinan saya untuk luruskan niatnya hanya kepada Allah semata. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu, kenapa Allah menegur saya dengan cara yang amat sangat, kalau menurut saya sih amat sangat keras ya. Mungkin Allah menegur saya sudah beberapa kali sebelum akhirnya dengan cara yang sangat keras tersebut. Cuma saya kan nggak paham maksud Allah itu apa dan bagaimana. Nah tiba-tiba akhir ceritanya mungkin teguran yang terakhir pasti keras banget buat saya pribadi. Seperti misalnya diberhentikan kerja atau pindah tempat tinggal. Nah itu kalau nggak difitnah, caranya saya untuk keluar dari kerjaan itu atau keluar dari tempat tinggal saya kalau tidak difitnah, kemudian selisih paham, bukan bertengkar, selisih paham akhirnya membuat kita jadi saling gak enakan. Nah yang terakhir ini lebih hebat ya. Saya juga sampai bingung kenapa ini terjadi. Apa mungkin karena saya orang introvert, suka menyendiri, dan apa masalah selalu saya simpan sendiri, dan saya suka di saat sholat itu di sujud terakhir selalu mengadunya tidak kepada orang karena tidak ada yang saya percaya. Saya lebih mengadu kepada Allah. Apapun masalah itu di sujud terakhir saya selalu menangis kepada Allah, menceritakan semua masalah saya kepada Allah. Tiba-tiba mungkin unek-unek yang saya simpan nggak tahu apa terlepaskan dengan teriak sekuat-kuatnya, menjerit sekuat-kuat. Kan saya tinggal di perumahan, mungkin kiri kanan depan belakang tetangga pada denger ya. Berbalas-balasan jerit dengan orang rumah. Saya sedih, kemudian saya malu sama tetangga, juga sedih dengan kejadian itu. Namun saya berpikir saya tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Saya hanya introspeksi diri saya. Apapun yang terjadi saya selalu introspeksi diri. Kenapa saya bisa begini? Kenapa orang enggak? Kenapa saya begini? Apa yang terjadi sama saya? Apa rahasia Allah yang Allah berikan kepada saya yang saya tidak paham? Saya tidak paham apa ini maksudnya. Kemudian saya sholat taubat, saya minta maaf, saya zikir lagi sambil duduk. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Mohon pencerahannya dari Bang Andi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia, tolong yang sabar ya. Segala apapun kepahitan, keperihan yang kita alami dalam hidup, itu bukan berarti Allah menegur, bukan berarti Allah istilahnya menyentil, bukan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah itu senang mendengarkan tangisan hambanya. Allah itu senang mendengar teriakan hambanya. Ketika kita terpuruk tak berdaya, hanya pada Allah kita mengadu. Itu senang Allah. Ya. Berarti kita tuh orang-orang yang spesial. Ketika kita menangis betul-betul, ya Allah aku tak mampu ya Allah. Kepada siapa lagi aku mengadu ya Allah. Berarti kita ini orang yang spesial di sisi Allah. Jadi jangan dibilang itu teguran. Jangan. Karena kita dalam hidup ini gak pernah tahu seberapa tinggi tingkat keimanan kita. Mungkin awalnya Allah memberi ujian 5 kg. Angkat nih 5 kilo, mampu kita. Dengan berjalannya waktu,
setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba keimanan kita itu meningkat drastis. Ya, tambah tinggi, tambah kuat, tambah tahan banting. Langsung Allah memberi ujian 50 kilo. Karena apa? Mampu kita 50. Nggak mungkin Allah kasih 10 kilo, 15 kilo. Nggak mungkin. Karena Allah memberi sesuai batas kemampuan kita. Nah, memang kebanyakan kita itu kaget. Kenapa ya Allah kok begitu perih, begitu sakit, sampai aku tak berdaya? Berarti di situ kita harus lihat positifnya. Berarti kita mampu. Berarti kita sudah semakin kuat, semakin tangguh. Makanya Allah memberikan yang pahit itu. Di situ tingkat keimanan kita Allah uji. Jadi jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Banyak orang ketika diberi ujian yang pahit, yang perih, dia akan introspeksi diri. Emangnya salahku apa ya Allah? Orang lain kok tenang-tenang aja. Kenapa kok aku sebegininya? Banyak orang mencari-cari apa salahnya. Bagi saya itu nggak salah. Jangan kita menghukum diri sendiri, nggak boleh. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah di sisi Allah. Allah hanya ingin menguji ketangguhan kita. Kalau ibu masih bisa nangis, ibu masih kuat. Ya, saya bilang masih kuat gitu. Bagaimana bang? Kita merasakan betul-betul tak berdaya, betul-betul tak kuat. Sampai ibu menangis, udah nggak ada lagi air mata. Kalau masih menangis terisak, masih keluar air mata, itu masih mampu. Belum berserah. Ya. Masih berontak. Aku maunya begini, ternyata maunya Allah beda. Aku maunya itu, ternyata maunya Allah lain lagi. Gak siap kita, gak menerima kita. Akhirnya apa? Menangis kita. Berarti masih belum berserah. Emangnya berserah itu yang seperti apa bang? Ketika kita tak mampu dan kita gak bisa nangis. Kalau dibilang sia-sia aku keluar air mata, karena apa? Gak akan mampu lagi aku. Mau nangis pun udah gak keluar lagi air mata. Di batin ini perih tapi gak bisa apa-apa lagi udah. Di batin ini sakit tapi udah ya gak menetes lagi air mata itu, udah kering. Itulah baru titik berserah yang total. Jadi jangan kita lihat kejadiannya, jangan kita lihat masalahnya, ya semua itu hanya kamuflase saja itu, skenario Allah saja. Tapi kita lihat hikmahnya apa ya Allah? Jika engkau beginikan aku, hikmahnya apa? Maksudnya apa? Maumu apa? Tanya sama Allah. Ya. Kalau Allah juga belum memberi jawaban dan kita juga masih bingung, prasangka baik saja. Ya, wajib kita prasangka baik kepada Allah. Prasangka baik bagaimana bang? Berarti kita sudah tangguh, berarti kita sudah kuat, berarti kita sudah mampu. Kalau dulu Allah memberikan ujian bisa kita lewati, kok sekarang berat sekali bang? Ya berarti kita kekuatan kita sudah meningkat, tingkat keimanan kita sudah tinggi. Makanya Allah memberikan juga yang lumayan hebat. Ya. Jadi nggak ada yang salah. Kita malu sama tetangga, malu sama Allah, malu sama makhluk. Yaitu karena kita nggak sabar, itu aja. Makanya Allah bilang mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maknanya apa? Kalau sabar pasti kita tidak tambah parah. Dan kalau kita sholat pasti di situ ada ketenangan. Sholat di sini ada dua, sholat zohir dan sholat batin. Jadi hakikat sholat itu adalah sadar kepada Allah. Kalau kita sadar kepada Allah itu udah sholat. Ya.
Bisa nggak kita koneksi, kita sambung? Percuma kalau kita hebat dalam berspiritual. Semua saya sudah rasa bang, lepas dari jasad, masuk pada kesadaran jiwa, melihat diri sendiri, semua sudah bisa. Tapi ketika Allah memberi ujian dalam kehidupan, goyang kita. Nggak ada guna itu. Ya, hebat berspiritual tapi begitu diuji, goyang. Berarti kan nggak ada fungsinya spiritual kita. Justru kalau kita betul hebat dalam berspiritual, di situ menjadi pegangan dalam kehidupan. Bergantung kita harus kuat kepada Allah. Ya, mudah bagi Allah itu merubah sesuatu, gampang bagi Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Ya. Kenapa ya bang, saya kok sampai nggak nyaman bekerja, bertengkar, akhirnya dipecat, atau kita mengundurkan diri, akhirnya saya cari lagi tempat yang lain. Lihat Allahnya, prasangka baik terus. Kalau dikeluarkan kita dari tempat kita bekerja itu, anggap saja rezeki kita nggak di situ lagi, ada di tempat lain. Ya, kan simple kan, enak. Oh berarti rezekiku nggak ada lagi di perusahaan ini, rezekiku ada di tempat lain. Ya sudah, terima, cari lagi yang lain. Jadi saya bisa rasakan pahitnya, pedihnya, perihnya. Tapi ya itu nggak ada gunanya. Kalau kita larut dalam keterpurukan, kita menghukum diri kita dengan kesengsaraan, meratapi nasib, itu nggak ada fungsi, nggak ada guna, nggak ada manfaat. Justru kita akan lebih jatuh keimanan kita. Di situ setan datang, bisik ini, bisik itu, dibuat goyang kita. Ya, intinya apa bang? Intinya terima. Ridolah kepada Allah, maka Allah akan lebih ridho lagi kepada kita. Engkau memberi pahit ya Allah, ya sudah aku terima ya Allah, aku nggak minta yang manis. Tetapi jika engkau memberi pahit, kasih aku kekuatan untuk menghadapi yang pahit ini. Itu aja yang kita minta, kekuatan. Kalau engkau memberikan keperihan, aku siap terima ya Allah, tapi kasih aku kekuatan untuk menerima perih ini. Jadi kita jangan menolak, jangan berontak. Kita belajar dari kisah Nabi Ayub. Diberi penyakit, ada nggak dia minta sembuh? Malah dia puji Allah itu. Sebenarnya dia minta sembuh, cuman caranya halus. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit ya Allah. Engkaulah yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Dia puji Allah. Dia cuma ngadu, aku sakit ya Allah. Gak ada dia minta sembuh. Jadi kuncinya apa? Ridho dia sama Allah, diberi sakit. Tapi sayangnya aku ya Allah, maknanya gitu kan. Ya Allah, aku diberi penyakit ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyayang. Maknanya apa? Buktikanlah bahwa Engkau itu penyayang ya Allah. Sayangilah aku ya Allah. Itu kalimatnya intinya. Nah, makna sayangi aku itu ya berarti tujuannya apa? Minta sembuh sebenarnya, cuman halus perkataan itu. Begitulah indahnya Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah. Bukan seperti kita, kalau dikasih sakit mintanya sembuh, kalau dikasih yang gak enak mintanya yang enak. Ya, itulah gak paham kita itu. Jadi bagaimana bang? Terima dulu susah kita, terima dulu keperihan kita. Sudah bang, aku udah terima. Yakinlah pada pertolongan Allah. Terima dulu, sudah terima, yakin pada pertolongan Allah. Ya Allah, masalahku perih ya Allah. Aku sekarang putus asa ya Allah. Aku sekarang goyang ya Allah. Kasih aku kekuatan ya Allah.
agar aku bisa menghadapi semua ini. Kalau seorang hamba sudah ngomong seperti itu dengan ketulusan, yakinlah, cepat datang pertolongan Allah. Karena apa? Ini hamba aku sudah ku beri yang sakit kok dia terima. Ku beri yang perih kok dia nggak nolak. Malah dia minta kekuatan lagi untuk menghadapi itu, dia bilang. Cepat itu keridhaan Allah itu turun. Ya. Jadi memang belajar ketuhanan ini ngeri-ngeri sedap. Ya. Jadi jangan dianggap itu teguran. Kalau kita menganggap itu teguran, berarti kita prasangka buruk kepada Allah. Seolah-olah Allah itu tidak adil. Padahal Allah bilang aku maha adil kok. Ya kan? Kenapa yang lain bang tenang-tenang kok aku menderita? Berarti kita menganggap Allah itu tidak adil. Yang lain kok happy, kok kita yang susah. Ya. Gak boleh kita prasangka buruk pada Allah. Tetap apapun itu prasangka baik, agar cepat datang pertolongan. Puji terus Allah itu. Ya. Makanya kalau saya dulu sama, saya juga pernah merasakan menangis terisak seperti itu, saya juga pernah rasakan. Menjerit tak berdaya juga saya pernah rasakan. Tapi akhirnya kan pertolongan Allah datang. Ditegur kita, kau nggak percaya dengan pertolonganku, kata Allah. Kau nggak percaya lagi bahwa aku ini kasih dan sayang, Rahman dan Rahim. Ditanya kita gitu, gemetar kita. Ya. Ternyata ketakutan kita, berontaknya kita, nangis terisaknya kita, itu semua setan. Setanlah yang membisiki itu semua, sehingga kita tidak menerima. Coba diterima, cepat datang pertolongan Allah, dan cepat hilangnya susah kita, lapang hati kita, tenang jiwa kita. Ya, diulang-ulang ini audio saya pun bingung kenapa bisa ngomong seperti ini, ngalir aja ini, diulang-ulang. Ya, mudah-mudahan semakin yakin pada pertolongan Allah dan prasangka baik kepada Allah. Anggap saja ketika kita diuji Allah yang berat, yang pahit, yang perih, berarti aku sekarang sudah tangguh, aku sekarang sudah kuat. Itu satu. Yang kedua, ketika kita menangis, Allah itu senang dengan tangisan hambanya. Allah itu senang dengan kesusahan, tangisan, ratapan hambanya. Seolah-olah Allah itu hendak memanggil, kau susah ya, sinilah datang padaku. Hanya aku yang bisa membantu, hanya aku yang bisa menolong, kata Allah. Ya. Kau nggak mampu ya, aku yang memberi kemampuan padamu. Itu Allah sudah ngomong. Ya. Kau tak mampu sekarang, kau tak berdaya sekarang, sini ke sini, mendekat. Aku yang kasih kemampuan nanti. Itu kata Allah begitu. Ya. Jadi prasangka baik, kita kuatkan keyakinan pada Allah, yakin pada pertolongan Allah. Terima dulu. Jika ini maumu ya Allah, aku ridho ya Allah, aku terima ya Allah. Yang penting satu aku minta, kekuatan. Minta kekuatan untuk menghadapi. Prasangka baik kepada Allah, yakin pada pertolongan Allah, insya Allah cepat turun pertolongannya. Harus kuat, jangan tanggung-tanggung. Ke Allah itu jangan tanggung-tanggung. Ke Allah itu harus total. Saya sudah berserah bang, saya sudah total bang, tapi kita masih nangis, itu belum total namanya. Kapan berserah itu? Gak ada lagi air mata. Ya, mudah-mudahan nanti paham nih yang saya maksud. Ya, ini juga menjadi pelajaran untuk yang lain. Kita harus kuat, jangan kalah kita sama setan. Ketika iman lemah, bisikan setan itu cepat masuk. Di situ membuat kita goyang. Harus kuat kita, berserah terus kepada Allah, prasangka baik terus pada Allah, minta pertolongan Allah, aman dunia. Ya,
Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.